Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Sinura dari kelas Borobudur 2018. Di sini saya akan menjelaskan model pengembangan objek wisata yang dimana saya mengambil salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Medan, yaitu Gua Bunda Maria di Dusun 1 Ujung Beringin, Desa Namo, Tualang, Kecamatan Biru-Biru. Pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, di mana perkembangan pariwisata dan investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan jika tidak memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak yang negatif. Ada 7 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu konsultasi. Melakukan konsultasi atau diskusi dengan penjaga Gua Maria tersebut dan juga konsultasi dengan masyarakat setempat terkait dengan bagaimana permasalahan yang terjadi dan solusi yang dilakukan dan terkait rancangan pengembangannya. Di sini juga kita bisa konsultasi dengan pihak Keuskupan Agung Medan yang dimana selaku pemilik dari objek wisata tersebut. Di konsultasi inilah kita dapat berbicara atau membahas tentang apa saja masalah yang terdapat dalam objek wisata tersebut. Kemudian identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adalah lanjutan dari konsultasi, yang dimana melakukan pengidentifikasi masalah atau isu yang terjadi. Masalah yang terjadi adalah kurangnya atau bahkan tidak adanya perawatan terhadap objek wisata, menyebabkan wisata ini tertinggal dan bahkan hampir dilupakan oleh masyarakat banyak. Hal ini juga menjadikan beberapa objek wisata hilang. Jadi objek wisata ini sama sekali tidak diurus sehingga objek wisata ini hampir atau bahkan hampir dilupakan oleh masyarakat umum. Padahal objek wisata ini sangat cocok digunakan sebagai objek wisata rohani, terkhusus bagi umat Katolik, karena di sana itu terdapat gua patung Bunda Maria yang dimana kita bisa berdoa kepada Bunda Maria untuk menyampaikan keinginan kita. Penyusunan kebijakan. Terdapat pemulihan, perawatan atau perbaikan kembali fasilitas yang rusak, terutama objek wisata dan fasilitas umum. Di sini kita dapat melakukan perawatan seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya sudah ada objeknya, hanya saja tidak ada perawatan sehingga objek wisata tersebut hampir hilang. Jadi di sini kita melakukan kebijakan yaitu pemulihan atau perawatan atau perbaikan terhadap objek-objek wisata lainnya seperti patung-patung dan tangga-tangga untuk menuju objek wisata yang satu ke objek wisata yang lainnya. Kemudian perbaikan kembali fasilitas umum seperti kamar mandi umum, gereja dan aula. Kemudian langkah selanjutnya pembentukan dan pendanaan. Pembentukan organisasi atau tim kerja untuk melakukan berbagai kebijakan yang akan dilakukan itu. Para pelaku ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM atau lembaga swadaya masyarakat, kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis, dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata tersebut. Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui atau irreversible secara berlebihan. Kenapa saya memilih mode pengembangan ini? Karena berdasarkan permasalahan yang ada, sudah ada objek wisata tetapi pembangunannya tidak berlanjut, artinya mereka tidak memberdayakan objek wisata yang ada. Mewadahi tujuan-tujuan masyarakat. Tujuan-tujuan masyarakat yang hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung, wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya kerjasama dalam wisata budaya. Dan kemudian monitor dan evaluasi. Kegiatan monitor
dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata, serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional, dan lokal. Di evaluasi ini, mungkin selama perbaikan kita bisa melakukan evaluasi setiap sekali seminggu atau paling tidak 2 kali sebulan. Kemudian seandainya pemberdayaan ini juga sudah berlangsung, walaupun artinya objek wisatanya sudah terawat dengan baik, sudah diperbaiki. Ada kalanya juga evaluasi ini berlanjut sampai ke waktu-waktu berikutnya supaya tidak terjadi lagi masalah yang saat ini, yang dimana tidak adanya perbaikan atau tidak adanya perawatan terhadap objek wisata tersebut. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Keadaan lingkungan sangat cocok untuk wisata rohani karena jauh dari kebisingan sehingga kusuk untuk berdoa di gua tersebut. Kemudian ditambah lagi keindahan alamnya yang masih asri. Benar sekali. Yang dimana objek wisata ini masih jauh dari halayak umum. Apalagi posisi gua Bunda Marianya juga dia agak masuk ke dalam, jadi sangat cocok bagi kita untuk berdoa. Kemudian kelemahannya, kurangnya pemeliharaan dari pengelola, seperti yang terlihat tidak ada fasilitas mendukung untuk objek wisata tersebut. Selain itu, tingkat aksesibilitas yang kurang mendukung, seperti telah rusaknya jembatan dan jalan yang berbatu sehingga pengunjung tidak hati-hati dalam membawa kendaraan, maka akan terjatuh ditambah lokasi yang jauh dari keramaian tersebut. Kemudian masih kurang promosi sehingga kawasan ini tidak begitu banyak diminati pengunjung dan investor yang memiliki modal untuk menunjang pengembangannya. Ya benar sekali, masih kurangnya promosi sehingga objek wisata ini kurang dikenal oleh masyarakat. Ditambah lagi posisi wisata ini jauh dari keramaian. Jadi adanya promosi sangat diperlukan untuk mengembangkan kembali objek wisata ini. Selain perbaikan dan perawatan, promosi juga sangat diperlukan dalam pengembangan proses wisata ini. Peluang dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat seperti berjualan berupa makanan ataupun menawarkan jasa untuk lebih mengenal kawasan objek wisata lainnya. Selain itu bisa melakukan aktivitas wira swasta bagi masyarakat yang berminat di kawasan objek wisata. Kemudian penyediaan tempat tinggal sementara atau penginapan dan pelayanan yang berhubungan dengan hal itu seperti penyediaan makanan dan minuman. Seperti yang pertama saya bahas. Kemudian penyediaan tempat ibadah agama lainnya. Karena kan walaupun objek wisata ini merupakan destinasi wisata yang dimana objek wisata untuk umat Kristiani, tapi banyak juga pengunjung yang datang ke sana itu yang dimana dia itu bukan umat Kristiani. Jadi alangkah baiknya jika ada tempat ibadah lainnya seperti pembangunan musola bagi wisatawan umat lainnya seperti muslim, seperti itu ya. Paling tidak supaya adanya toleransi di daerah tersebut, terlihat toleransi di daerah tersebut. Ancaman, peristiwa alam yang menjadi ancaman bagi kawasan objek wisata yaitu musim hujan yang membuat akses jalan semakin buruk dan longsor. Curah hujan yang tinggi akan membuat daerah rawan longsor karena kondisi daerah wisata agak terjal. Ya benar sekali, karena wilayah wisata ini itu tidak di dataran rendah, dia agak terjal. Apalagi kan ini objek wisata rohani, ada dia itu yang namanya perjalanan salib, pemberhentian pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk pemberhentian selanjutnya itu dari yang ketiga ke empat itu posisinya agak terjal. Jadi seandainya hujan itu kemungkinan akan longsor dan kemungkinan akan menutupi pemberhentian selanjutnya yang ada di bawah, seperti itu. Sekian dari presentasi saya mengenai pengembangan objek wisata. Saya ucapkan terima kasih.